Surga dengan segala keindahan dan keelokannya memiliki banyak pintu masuk. Masing-masing pintu mempunyai nama-nama sendiri sesuai karakter yang akan memasukinya. Seperti sabda Rasulullah SAW, siapa yang selalu mendirikan sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Siapa yang ikut berjihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang selalu melaksanakan puasa akan dipanggil dari pintu yang memancarkan air yang segar. Dan barang siapa yang selalu memberikan sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Mendengar hadis ini, seorang sahabat paling dekat dengan Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah bisa seseorang dipanggil dari semua pintu surga tadi?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya, bisa. Aku sangat berharap bahwa engkaulah yang termasuk seorang di antara mereka yang dipanggil dari semua pintu surga itu." Jika seseorang ingin masuk surga, setidaknya ia harus mengetahui dari pintu mana ia masuk. Artinya ada amal andalan yang bisa mengantarkannya ke surga. Amal tersebut ibarat tiket yang ia pergunakan untuk melewati pintu surga. Tentu saja jika seseorang tidak mempunyai tiket, ia tak akan diperkenankan masuk. Misalkan dengan berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Pintu itu mengimbau, di mana orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa pun bangkit. Tak ada seorang pun yang masuk pintu itu kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tak ada seorang pun yang bisa masuk lagi. Hanya mereka yang merutinkan puasa saja yang mempunyai harapan masuk dari pintu Ar-Rayyan ini. Siapa yang ingin masuk dari pintu ini, maka seyogianya harus merutinkan dirinya dengan puasa-puasa sunnah, seperti puasa sunnah Senin Kamis, Asyura, Ayyamul Bid, dan puasa sunnah lainnya. Di samping itu ia juga harus menjaga puasa wajib. Lantas bagaimana nasibnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai amal andalan? Berpuasa sering malas, sholat sering lalai, berjihad tidak ikut, beribadah sering enggan, berdakwah tidak mau. Lalu mereka berangan-angan pula hendak masuk surga. Tentulah angan-angan mereka hanya sia-sia belaka. Surga itu mahal, mustahil untuk didapatkan dengan angan-angan. Hanya orang-orang yang bekerja keras dengan harta dan dirinya, bersusah payah beribadah, serta bersabar dengan ujian-ujian, merekalah yang pantas mendapatkan surga. Surga tak didapatkan dengan bersenang-senang dan gelak tawa. Terkadang untuk mendapatkan tempat yang sangat mahal di akhirat itu, seseorang harus menanggung kelaparan, ketakutan, keletihan, serta sering berurai air mata. Merekalah yang pada akhirnya sampai ke dalam surga. Adapun orang yang hanya bersenang-senang dengan duniawinya, tak mau direpotkan dengan urusan akhirat, enggan beribadah dan tak mau mengisi ruhiyahnya dengan agama, ketika di akhirat mereka selalu ditolak ketika hendak memasuki surga. Penjaga pintu surga tak mengizinkannya masuk karena ia tak termasuk dalam daftar peserta yang masuk ke pintu tersebut. Akhirnya ketika seluruhnya telah masuk ke dalam surga, pintu surga pun tertutup, tinggallah ia di luar meratapi nasib. Akhirnya ia pun dimasukkan ke ruang tunggu, yakni neraka. Ia dibersihkan dulu dari dosa-dosa yang memberatkannya. Sampai kapan? Tak ada riwayat pasti yang mengatakan berapa lama seseorang harus menunggu di ruang tunggu bernama neraka itu. Ia disiksa sesuai dengan perangai buruknya selama di dunia. Sekejap saja seseorang dicelupkan ke dalam neraka, ia sudah babak belur, seakan disiksa ribuan tahun lamanya. Apalagi harus menanggung penyiksaan yang entah sampai kapan akan berakhir. Bersyukurlah mereka yang mempunyai banyak amal andalan. Ketika ia sampai di pintu surga, para penjaga pintu berebut agar ia masuk di pintu mereka. Penjaga pintu Ar-Rayyan mempersilahkannya. Penjaga pintu sholat menghimbaunya. Dan penjaga pintu jihad pun mengundangnya. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang didoakan Nabi SAW bisa memasuki pintu mana saja yang ia kehendaki. Alangkah mulianya orang ini.